Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Rahab, NIM 230201010250. Di sini saya mempresentasikan tugas untuk mata kuliah perpajakan. Pilihan tugas dari kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia dengan topik kasus pajak e-commerce dan marketplace di Indonesia. Kasus pajak e-commerce dan marketplace relevan dengan beberapa teori pajak. Di antaranya, satu, teori pajak yang berkaitan. Permasalahan perpajakan pada sektor e-commerce dan marketplace dapat dikaitkan dengan beberapa teori perpajakan, antara lain teori kemampuan membayar. Menurut teori ini, pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kapasitas finansial wajib pajak. Dalam ranah e-commerce, teori ini menjadi relevan karena pelaku usaha daring yang memperoleh penghasilan wajib memberikan kontribusi pajak kepada negara. Selanjutnya, teori manfaat. Teori ini berpendapat bahwa pajak sebaiknya dikenakan kepada pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, pelaku e-commerce dan marketplace menikmati manfaat dari infrastruktur digital, sistem hukum, serta layanan publik lainnya, sehingga sudah sewajarnya mereka dikenakan pajak. Selanjutnya, teori keadilan. Teori ini menyoroti pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. Usaha e-commerce dan marketplace harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan bisnis konvensional tanpa adanya diskriminasi maupun perlakuan khusus. Kedua, kronologi kasus. Perkembangan e-commerce dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pandemi COVID-19, pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia meningkat secara signifikan. Dua, regulasi pajak. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi perpajakan yang mengatur aktivitas e-commerce dan marketplace, seperti pengenaan PPN, pajak pertambahan nilai, atau transaksi digital, pemotongan PPh pajak penghasilan dari pendapatan di platform digital, serta kewajiban pelaporan pajak bagi pelaku usaha daring. Tiga, kepatuhan pajak. Sejumlah pelaku e-commerce dan marketplace menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama akibat kerumitan aturan, kurangnya pemahaman perpajakan, serta kesulitan dalam memantau transaksi online. Empat, penegakan hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai langkah penegakan hukum untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor ini, seperti pemeriksaan pajak, penertiban surat ketetapan pajak, atau SKP, sehingga tindakan hukum atas pelanggaran perpajakan. Yang ketiga, identifikasi permasalahan pajak. A. Kepatuhan yang rendah. Banyak pelaku usaha e-commerce dan marketplace yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. B. Aturan yang rumit. Ketentuan perpajakan untuk sektor e-commerce dan marketplace sering kali dianggap rumit dan sulit dipahami, terutama oleh pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. C. Sulitnya melacak transaksi. Transaksi daring cenderung sulit untuk diawasi dan dilacak, sehingga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak.
D. Persaingan tidak seimbang. Ketidakpatuhan pajak di kalangan pelaku e-commerce dan marketplace dapat menimbulkan persaingan yang tidak adil terhadap pelaku usaha yang taat pajak. 4. Regulasi yang sering dilanggar. Beberapa aturan yang kerap dilanggar dalam kasus perpajakan e-commerce dan marketplace meliputi Undang-Undang PPN, tidak melakukan pemungutan atau penyetoran PPN atas transaksi digital. Undang-Undang PPH, tidak melakukan pemotongan atau penyetoran PPH atas pendapatan yang diperoleh melalui platform digital. Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, tidak melaporkan atau melaporkan SPT, surat pemberitahuan pajak secara tidak benar. Yang kelima, estimasi pajak yang tidak tertagih atau asumsi. Sebagai ilustrasi, jika sebuah marketplace memiliki omset tahunan sebesar 100 miliar, namun tidak memungut PPN sebesar 11%, maka potensi PPN yang tidak masuk ke kas negara adalah PPN sama dengan 11% dikali 100 miliar sama dengan 11 miliar. 6. Contoh analisis putusan pengadilan. Sebagai contoh kasus fiktif, sebuah marketplace dinyatakan bersalah karena tidak memungut PPN atas transaksi daring selama beberapa tahun. Pengadilan memutuskan bahwa marketplace tersebut wajib melunasi kekurangan PPN beserta denda dan bunga. Ketujuh, saran kebijakan. Penyederhanaan regulasi. Pemerintah disarankan untuk menyederhanakan aturan perpajakan di sektor e-commerce dan marketplace agar lebih mudah dipahami dan dipatuhi. Edukasi dan sosialisasi. DJP perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku usaha e-commerce dan marketplace, khususnya UMKM. Pengawasan dan penegakan. Pengawasan serta penegakan hukum dapat terhadap pelanggaran pajak di sektor ini perlu terus diperkuat. Pemberian insentif. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif pajak seperti pengurangan tarif atau fasilitas perpajakan lain bagi pelaku usaha e-commerce dan marketplace yang taat pajak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.